Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Bi akan rangkum sebuah film horor yang dinanti-nanti di tahun 2023 ini. Yaps, ini dia, Evil Dead Rise. Sebelum diceritain alur film horor ini, sebaiknya kalian subscribe dulu channel ini ya. Dan terima kasih untuk kalian yang telah nyalakan loncengnya. Baiklah, tanpa berlama-lama guys, langsung aja matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan 3 muda-mudi yang tengah menikmati liburan mereka di sebuah villa di tepi danau yang indah. Wanita ini bersama sepupunya Jessica dan pria ini bernama Caleb. Caleb adalah kekasih Jessica. Jessica tengah merasa gak enak badan dan memilih menghabiskan waktunya di kamar tidur. Namun karena sang sepupu cemas dan ingin tahu keadaan Jessica, ia pun pergi ke kamarnya Jessica. Namun Jessica yang tadinya tertidur tiba-tiba terbangun dan mengatakan bacaan yang tertulis di buku yang tengah dibaca wanita ini. Dan tiba-tiba saja Jessica terjatuh. Gadis ini hendak membantu Jessica, justru kehilangan kulit kepalanya. Di pinggir danau, Caleb pun terkejut melihat keadaan gadis ini dan syok karena Jessica membunuh dirinya sendiri menggunakan drone. Karena Caleb panik, ia pun mencoba menolong Jessica yang nyemplung ke danau. Namun nasib Caleb pun naas. Gimana sih asal muasal Jessica jadi orang kesurupan yang mirip zombie ini guys? Jawabannya ternyata akan segera terjawab sebentar lagi ya. Film pun kini beralih ke 1 hari sebelum kejadian yang menimpa 3 muda-mudi di danau sebelumnya. Ada seorang wanita yang tengah panik dan kacau karena sedang mencoba alat tes kehamilan di sebuah toilet. Wanita muda ini bernama Beth. Karena kehamilannya yang tidak diinginkannya membuat kacau hidupnya, ia pun mencoba pergi ke apartemen kakaknya untuk sekedar curhat dan menenangkan diri. Dan wanita ini bernama Ellie. Dia adalah kakaknya Beth. Ellie punya 3 anak dan mereka tinggal di apartemen tua yang sebenarnya udah lumayan gak layak untuk ditempati ya guys. Anak pertama Ellie bernama Danny, ini dia orangnya. Anak kedua bernama Bridge dan anak ketiga bernama Cassie. Karena pembicaraan Ellie dan adiknya Beth makin ruwet dan mendalam, Ellie pun meminta putranya Danny mengajak saudari-saudari lainnya untuk membeli pizza. Namun sayang, sepulangnya mereka dari membeli pizza, tiba-tiba aja terjadi gempa bumi yang membuat sebuah lubang menganga ke arah bawah tanah yang ada di tempat parkir apartemen mereka. Danny yang penasaran ada apa di dalam lubang bawah tanah tersebut, langsung masuk ke dalam dan menemukan beberapa barang kuno. Di antaranya ada piringan hitam dan sebuah buku aneh. Danny pun membawa barang-barang tersebut ke apartemennya. Ellie yang cemas karena gempa yang terjadi dan anak-anaknya belum kembali ke apartemen, ia pun meminta bantuan kepada para tetangganya. Namun gak lama kemudian ketiga anaknya sampai di apartemen. Sesampainya di apartemen, Danny dan Bridge mulai kepo sama barang-barang kuno yang mereka temukan di tempat parkir tadi. Danny yang memaksa untuk membuka buku tersebut jadi terluka jarinya dan mengeluarkan darah. Tanpa sengaja, darah tersebut mengenai cover buku tersebut dan buku itu menghisap tiap tetesan darah Danny. Tanpa pakai lama, buku tersebut terbuka. Isi buku itu membuat merinding sekujur tubuh karena berisi gambar-gambar yang sangat menyeramkan. Bridge tidak menyukai buku tersebut dan menutupnya. Ia pun meminta Danny untuk segera membawa kembali buku tersebut di brankas tempat parkir esok pagi. Namun si Danny ini malah ngeyel dan makin kepo. Danny pun kembali membuka buku tersebut dan mulai mendengarkan piringan hitam yang juga ia temukan. Di dalam rekaman piringan hitam tersebut terdengar suara beberapa pendeta yang tengah meneliti sebuah artefak unik, di mana artefak tersebut disebut Notorum Demento atau dikenal dengan The Book of the Dead, sebuah kitab orang mati. Setelah mendengar piringan hitam pertama, Danny pun melanjutkan mendengar piringan hitam yang kedua. Di saat Danny mendengarkan bagian 2 dari piringan hitam ini, tiba-tiba suasana apartemen makin aneh karena ternyata bagian kedua dari rekaman ini berisi mantra untuk membangkitkan iblis. Ellie yang tengah membawa setumpuk pakaian kotor ke laundry yang ada di lantai dasar apartemen tiba-tiba mendapat serangan entah dari mana ketika Ellie masih berada di dalam lift.
Tiba-tiba apartemen mereka pun padam listrik. Suasana hujan dibarengi pemadaman listrik membuat suasana malam itu kian mencekam. Ellie pun kembali ke apartemennya, namun ia terlihat aneh. Tiba-tiba saja Ellie memasak telur di dapur dengan nada suara yang aneh dan memuntahkan banyak cairan dari tubuhnya, dan Ellie pun pingsan. Danny dan Beth pun mencoba membawa Ellie keluar apartemen, namun tangga darurat dan lift apartemen rusak. Mereka pun akhirnya memanggil para tetangga dan menceritakan kronologi hal aneh yang menimpa Ellie. Kini Ellie dianggap telah tiada. Mereka pun membaringkannya di tempat tidur. Para tetangga mencoba mencari jalan keluar dan Beth menjaga jasad sang kakak di kamar. Namun tiba-tiba Mom, she's alive? Ellie yang tadinya sudah dinyatakan tewas mendadak kembali terbangun dan mengejutkan Beth. Namun Ellie makin bertingkah aneh. Beth pun membawa Ellie ke bathtub karena tubuh Ellie terasa sangat panas. Namun siapa sangka Ellie malah makin menjadi mirip zombie yang kelaparan. Ellie pun berteriak hingga teriakannya terdengar sampai ke tetangga dan lincah menempel ke dinding. Ellie pun terus-terusan menyerang keluarganya sendiri. Selain melukai Beth adiknya sendiri, Ellie pun melukai Bridge putrinya hingga nyaris tewas. Namun dengan sigap Danny mendorong ibunya dan Bridge pun selamat. Tak lama kemudian satu tetangga masuk ke rumah mereka setelah mendengar teriakan Ellie sebelumnya. Ellie pun mencoba menyerang tetangga tersebut hingga tewas. Hal ini tidak disia-siakan oleh Beth. Beth langsung menutup pintu apartemen dan menguncinya dari dalam. Kini sementara waktu mereka aman dari serangan Ellie yang membabi buta di luar. Ellie nampak menghabisi semua tetangga mereka. Bridge mulai menyalahkan Danny karena Bridge yakin apa yang telah terjadi kepada ibu mereka pasti ada hubungannya dengan apa yang telah ditemukan Danny di tempat parkir. Danny pun memberitahu Beth barang hasil penemuannya. Beth mencoba mencari cara untuk mendengar piringan hitam yang ketiga tanpa sebuah listrik. Di luar apartemen terdengar nyanyian Ellie yang seakan-akan merayu Cassie putri bungsunya agar Cassie mau membukakan pintu. Sedangkan di dapur Bridge sepertinya mendapat masalah. Nampaknya Bridge juga sebentar lagi akan menjadi zombie seperti ibunya. Cassie pun iba dengan ibunya, ia pun mencoba membuka pintu apartemen dan hampir saja ia tewas di tangan Ellie. Namun dengan sigap Beth dan Danny berusaha menolong Cassie. Ketika mereka kembali ke dalam, mereka mendapati Bridge yang telah berubah. Bridge pun mencoba untuk terus-menerus menyerang mereka, namun Bridge tewas di tangan Cassie. Untuk berjaga-jaga, Danny mengikat jasad Bridge di kamar, sedangkan Beth mencoba terus mencari cara agar bisa mendengarkan piringan hitam yang ketiga. Siapa tahu mereka mendapat cara untuk menghentikan hal buruk yang tengah menimpa mereka. Ellie pun mencoba masuk apartemen dengan merayap ruang udara yang ada di atas plafon. Beth yang tengah mendengarkan dengan seksama isi dari piringan hitam ketiga makin ketakutan karena ternyata tidak ada cara yang bisa menghentikan iblis tersebut meski telah dibunuh maupun dibakar. Dari arah belakang Cassie muncullah Bridge. Cassie pun bersembunyi di bawah meja ketika Danny dihabisi oleh Bridge. Kini kedua saudara Cassie telah tewas dan Ellie berhasil masuk ke dalam apartemen. Betapa terkejutnya Beth melihat kedatangan Ellie kembali. Ellie pun mencoba menyerang Beth, namun usaha Ellie digagalkan oleh Cassie. Dan sementara waktu mereka bisa lari dari Ellie dan mencoba bergegas kabur dari apartemen tersebut. Ellie pun mencoba untuk membuka pintu tangga darurat. Namun Ellie kembali siuman bersamaan dengan jasad-jasad lainnya. Mereka pun berkumpul dan menjadi satu tubuh. Ellie dan Cassie bergegas menuju lift dan berharap lift bisa digunakan. Mereka pun berhasil membuat lift menyala, namun lift dipenuhi dengan darah. Monster iblis itu pun naik ke atas lift dan membuat lift semakin berat dan terjun ke lantai bawah apartemen. Cassie dan Beth mencoba kabur dari tempat parkir tersebut, namun mobil mereka mogok. Dengan terpaksa mereka sembunyi dari monster iblis tersebut. Di saat monster itu lengah, Beth dan Cassie bergegas lari ke arah pintu keluar. Namun sayang, monster iblis itu berhasil menarik tubuh Cassie.
Beth pun mencoba kembali masuk ke dalam tempat parkir untuk menolong Cassie. Namun monster iblis itu berhasil membuat Beth hampir tewas. Cassie pun mencoba menyalakan mesin penggiling tersebut dan Beth mendorong monster iblis itu dan akhirnya monster tersebut jadi daging cincang. Kini Cassie dan Beth berhasil keluar dari apartemen tersebut dengan selamat. Ternyata nih guys, Jessica wanita yang kita lihat di scene awal ini, ia juga termasuk penghuni apartemen tua ini. Jessica tengah menelpon sepupunya, ia berencana akan berlibur ke villa di Danau Indah milik orang tua kekasihnya Caleb. Sebelum Jessica pergi, ia melihat ada banyak ceceran darah di sekitaran tempat parkir di mana monster iblis itu tewas di tangan Beth. Dan tiba-tiba Oke guys, di awal film ini kita lihat ada 3 muda-mudi yang sedang berlibur di sebuah villa dengan danau yang indah. Namun apa yang membuat Jessica jadi monster mengerikan dan menyerang sepupu serta kekasihnya terjawab di akhir film ini ya guys. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film di V-Story kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah tonton video ini dan terima kasih banyak untuk kamu yang subscribe channel ini. Bi pamit undur diri dan bye!